Selamat siang, saya akan mempresentasikan pelajaran ekonomi modul kelima. Unit pertama, kita belajar tentang manajemen. Pengertian manajemen. Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang artinya mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin, dan membina. Secara umum, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian. Istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai proses. Kedua, manajemen sebagai kolektivitas dari orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat berjalan dan mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa ada unsur yang mendukungnya seperti modal, teknik pembuatan, dan tenaga kerja. Unsur manajemen dikenal dengan istilah The 6M atau 6M sebagai berikut. Yang pertama, man, manusia atau orang. Money, uang. 3, materials, bahan-bahan material. 4, machine, mesin-mesin. Yang kelima, methods, metode. Yang keenam, market. Fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan di dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun fungsi-fungsi manajemen secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau perorganisasian. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Unit kedua, perencanaan itu meliputi tujuan kegiatan, tempat pelaksanaan, waktu kegiatan dilaksanakan, keperluan kegiatan, dan cara mengerjakannya. Yang kedua, perorganisasian dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga, menggerakkan berjalannya kegiatan adalah ketua panitia. Ketua panitia dapat menggerakkan yang ada di bawahnya dengan baik, memberikan motivasi dan semangat agar kegiatan ini terlaksana dengan baik. Yang keempat, pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi sebelum kegiatan dimulai. Fungsi evaluasi. Yang pertama, memberi informasi yang valid mengenai kinerja, kebijakan, program, dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dicapai. Yang kedua, memberi sumbangan pada klarifi, aksi, dan kritik. Yang ketiga, memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Tahap dan proses evaluasi. Yang pertama, penilaian pada tahap awal program. Dilakukan ketika program belum dilaksanakan. Untuk menentukan skala prioritas dan berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kedua, penilaian pada tahap pelaksanaan program. Dilakukan ketika program telah dilaksanakan. Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Yang ketiga, penilaian pada tahap akhir program. Dilakukan ketika program telah selesai dilaksanakan. Untuk mereview apakah pencapaian program mampu mengatasi masalah yang ingin diciptakan, untuk menilai efisiensi, efektivitas terhadap pencapaian program tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih.